Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue mau membahas review pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan yang diakhiri dengan skor 0-2, di mana Uzbekistan mampu lolos ke babak selanjutnya dan mampu mengalahkan Indonesia di Asian Games. Disclaimer dulu, sebenarnya gue tidak menonton langsung pertandingannya karena tadi ya gue seharian ada di luar dan gue baru pulang langsung buat videonya. Tapi bukan berarti gue tidak tahu jalannya pertandingan seperti apa. Ya, gue melakukan tadi sempat riset beberapa hal dari komentar di sosial media seperti apa. Lalu gue tonton juga beberapa cuplikan peluang-peluang yang ada, dan gue juga ya sempat tanya sama teman gue yang nonton. Dan ya, ini garis besarnya itu gue sudah bisa gambarkan lah bagaimana jalannya pertandingan tadi. Nah, di starting 11 kita lihat bahwa Ramadhan Sananta langsung dimainkan ya bersama dengan Egy dan Ramai di depan. Dewangga menjadi 3-5-2 ya, 3-4-3, tidak jauh berbeda dengan STY sebenarnya secara formasi. Di kanan ada si Bagas, di kiri ada si Doni, 3 pemain belakang Dewangga, si Rido sama Andi, di tengah ada Abimanyu sama Taufani. Nah, kemarin di preview itu gue sudah bilang bahwa jangan berekspektasi bahwa kita akan bermain cantik. Jangan berekspektasi bahwa kita akan bermain bagus. Karena untuk bermain bagus lu beda pelatih, beda strateginya. Kalau gue bilang ya. Dan itu terlihat di lapangan, bukan opini gue, tapi terlihat di lapangan. Bahwa ketika ST yang memegang dengan Coach Indra Syafri yang memegang, maka sistem permainannya berbeda. Coach Sinteyong mengandalkan bola-bola bawah, Coach STY lebih direct football, lebih long ball. Ya, sebenarnya nggak ada masalah, asal akurasinya bagus. Yang menjadi permasalahan adalah kualitas passing, crossing, long ball dari pemain timnas Indonesia itu jarang ada yang nyampe. Dan itu bukan hanya di pertandingan kali ini, tapi di 4 pertandingan di Asian Games semuanya hampir sama. Jarang ada yang nyampe. Sehingga ya, kita sering sekali kehilangan bola. Terus gue juga bilang, gue pengen lihat mental. Gue pengen lihat fighting spirit pemain kita. Bahwa kita negara besar, pemain-pemain ini pemain Liga 1 semua. Kita nggak mau diinjek-injek dong dengan negara lain, siapapun negaranya. Kita orang Jepang pun kita harus fight. Sesimpel itu soal mindset, soal mental, soal kemauan, mau nggak fight gitu, berjuang sampai akhir dari pemain timnas kita. Dan tadi setelah gue baca dan gue melakukan banyak riset, mainnya lemes. Kalau mainnya lemes artinya ya mungkin mindset mereka sudah Uzbekistan ini lebih hebat daripada kita inferior. Dan itu sangat mempengaruhi secara permainan. Bahwa skill itu bisa keluar kalau kita pede. Kalau pemain bola itu pede, maka skillnya, mentalnya bagus, dia berada di atas angin, maka skillnya itu akan, dia bisa keluarkan maksimal. Berbeda dengan sebaliknya, mentalnya drop, mindsetnya drop, maka skillnya itu gak bakal keluar. Passingnya itu banyak yang ngawur, panik, nervous, sehingga pengambilan keputusannya pun banyak yang salah. Nah, itu yang terjadi tadi. Babak kedua, babak pertama itu gue tadi lihat nggak terlalu banyak momentum lah. Uzbekistan masih lebih berhati-hati. Tapi babak kedua, Uzbekistan totally dominated. Totally mendominasi. Mereka benar-benar ingin menang. Kita hanya defense. Kita itu negara hanya defense. Sebenarnya defense gak ada masalah. Cuman jangan parkir bus juga. Dan harus memanfaatkan beberapa kali momentum kita counter attack. Tapi tampaknya tadi nggak banyak juga. Ya kan? Kita kelihatan ya. Ya udah kita tahan aja deh. Asal kita nggak kebobolan. Sampai Hernando ngamuk-ngamuk. Betul tidak? Jarang Hernando ngamuk-ngamuk loh. Dan dia ngamuk-ngamuk tadi. Oke, 90 menit kita bisa tahan Uzbekistan. Tapi di babak extra time 2 menit 92 langsung kebobolan. Itu salah siapa? Salah Kadek. Yang marking pemain si Uzbek itu sebelumnya itu Kadek. Itu benar-benar marking, man marking, bukan zona.
Tiba-tiba Uzbek itu pemainnya agak narik keluar dikit dari kotak, Kadek membiarkan. Ball watching itu sangat amat, gue bilang gue paling malas lihat back itu ball watching. Karena kalau lu bermain dengan man to man, maka yang harus lu jaga ini orangnya. Lu nggak peduli bolanya dari mana sebenarnya. Lu harus perhatikan pergerakan tanpa bola ini dari pemain lawan. Ini yang justru berbahaya. Bukan lu perhatikan bolanya kemana. Ini yang terjadi tadi. Padahal Kadek itu baru masuk kalau nggak salah. Dia tuh nggak starter. Hilang fokus 1-0. Sebenarnya kita ya kelihatan panik kan. Masukin Ditan Agung, gantiin Bagas. Kelihatan di situ ya mainnya juga nggak ada perkembangan. Long-ball lebih sporadis lah. Bam, dapatlah gol 1-1. Tapi sayang offside. Apakah itu offside? Sangat layak offside. Itu gua apresiasi hakim garisnya. Bersih mereka. Mereka tepat pengambilan keputusan. Itu offside. Tipis. Tapi jelih hakim garisnya. Dan tidak perlu diprotes, tidak perlu dipertanyakan. Itu memang offside. Dan setelah itu ya praktis ngedrop kita. Apalagi setelah Hugo Samir melakukan tindakan yang tidak perlu. Lu ketinggalan 1-0. Apa yang lu lakukan itu justru sangat merugikan tim. Kartu merah, sikut. Itu standar, dan itu bukan pertama kali, bukan hanya Hugo yang melakukan itu. Banyak di sebelum kejadian-kejadian sebelumnya yang pemain kita melakukan hal itu. Ketika dalam kondisi kalah, ingin mengejar ketertinggalan, tersulut emosi, melakukan tindakan seperti itu. Itu kan masalah kontrol emosi yang tidak mampu diselesaikan, tidak mampu diredam. Dan pelatih harus tegas soal itu. Itu tanggung jawab pelatih untuk mengingatkan pemain, untuk wanti-wanti pemain jangan sampai tersulut emosi, jangan sampai tersulut emosi. Dan tadi gagal. Secara permainan gagal, secara kontrol emosi gagal, secara mental gagal, secara hasil gagal. Jadi kita gagal di 4 hal di pertandingan tadi. Dan kalau gue bilang layak kalah. Karena sebelum masuk ke lapangan mindset itu udah kalah. Jadi apa yang kita mengharapkan? Dan ini menjadi catatan jelas untuk, kalau gue bilang ya, untuk kita semua dan pengamat-pengamat sepak bola, bahkan PSSI, bahwa tidak mudah menjadi STY, tidak mudah mencari pelatih seperti STY yang mampu ketika kemarin AFF U23 dengan pemain seadanya, dia mampu tampil tetap dengan identitas dia. Berbeda dengan pelatih lain. Gue tidak mendiskreditkan Coach Indra Syafri. Mungkin secara taktikal pendekatannya dia berbeda. Dia lebih ke pendekatan pemain, dia lebih bagus. Tapi secara taktikal ya tidak sebagus STY. Dan untuk pengamat-pengamat yang lokal pride itu ya, lu bisa lihat bagaimana kualitas pemain Liga 1 kita. Ini semua pemain Liga 1 loh. Lu bilang tier 2, ini pemain Liga 1 loh. Jadi jangan main-main. Ini pemain gajinya tuh ratusan juta setiap tahun. Bahkan ada yang mungkin ratusan juta setiap bulan. Mengejutkan tidak? Mungkin enggak. Memang itu kenyataannya, mereka digaji mahal. Tapi kualitasnya ya begitu. Jadi bagaimana kita tidak boleh naturalisasi kalau begini. Kita tidak boleh mengambil pemain yang ada di luar. Dengan embel-embel, berikanlah kesempatan kepada pemain-pemain lokal kita. Lihat penampilan pemain lokal kita. Passing, kontrol itu teknik dasar. SSB. Dan kita gagal. Pemain label timnas Liga 1 itu semua gagal. Hal itu loh, teknik dasar. Kita nggak usah bicara visi, itu terlalu jauh, nggak nyampe mereka. Jadi, yes, gue sama sekali tidak terkejut. Dan gue sudah bilang di preview, kalian bisa nonton lagi, bahwa gue tidak berekspektasi tinggi terhadap timnas ini. Gue tidak berekspektasi kita akan main cantik, karena memang tidak akan bisa. Murni kualitas tim ya, gue bilang, bukan pemain aja, tim, pemain, pelatih, bla bla bla, itu ya jauh di bawah STY. Jadi jauh di bawah timnas STY. Jadi ya kita gagal lolos ke Asian Games dan tidak akan ada lagi pada saat pengalungan medali teriak lokal pride. Padahal gue sangat tunggu itu. Ya ini anggap aja angin lewat. Kita fokus ke nanti kualifikasi Piala Dunia ya, lawan Brunei 2 kali. Itu timnas senior STY, dan nanti Piala Asia
di bulan Januari. Itu jauh lebih penting kalau menurut gue, dan jauh lebih entertain untuk ditonton. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola.